Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, para jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam dan sehat afiat. Para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini kita melanjutkan tentang dosa besar yang 70. Yang terakhir sudah kita bahas, yaitu masalah orang yang sudah mampu untuk berhaji tapi tidak berhaji. Maka ini termasuk kalau meninggal dalam keadaan seperti itu berarti ia melalaikan kewajibannya. Sudah kami bahas panjang lebar tentang orang yang disebut kategori mampunya itu, ya, yang dia punya sudah kita berikan contoh-contohnya gitu ya. Kategori mampu sandang, pangan, papan, punya kendaraan yang harganya sekian-sekian. Itu untuk gugur kewajibannya maka harus daftar, baik yang reguler pemerintah atau yang ONH plus, karena dikhawatirkan umur nggak ada. Kita masuk pelajaran selanjutnya, Bapak Ibu. Ya, dosa besar yang ke-8 dosa besar yang ke-8 adalah uququl walidaini, durhaka kepada ibu dan bapak. Durhaka kepada orang tua dengan menyakitinya, berkata ah aja nggak boleh, apalagi sampai melukai fisiknya. Baru-baru ini kita dikagetkan dengan peristiwa seorang anak yang membunuh ibunya. Ya mungkin karena dia. Makanya kalau ada seorang anak yang tingkahnya udah agak beda, mungkin otaknya ada sedikit kelainan, itu harus segera dirawat dan diinikan. Ya, ibunya sedang tidur, diapain tuh? Akhirnya meninggal dunia. Kalau dia karena gila, betul-betul karena gila, depresi atau seperti apa, ya mungkin dimaaf. Tapi kalau ada anak yang durhaka kepada orang tuanya dibunuh gara-gara dia ngebet banget untuk dapat duit warisan. Ini kan Masya Allah, la haula wa la quwata. Hadirin, kalau di India itu tempat saya ngaji, ada sebagian daerah ya yang dia berperilaku sangat keji kepada orang tuanya. Pokoknya kalau orang tuanya udah umur 80-90 masih hidup, ditaruh aja tuh di tepi hutan. Kan aneh bin ajaib. Kalau di Eropa masih agak mending, sekalipun ini nggak bagus juga.
Kalau di Eropa ditaruh di mana? Panti jompo kan gitu. Kalau Islam tidak, Masya Allah. Ya, kalau ada orang tua, maksudnya ini rata-rata jamaah jadi orang tua nih, gitu ya. Kalau ada orang tua kita nih umur 80-90 masih ada, itu jadi ladang pahala. Dalam Islam jadi ladang pahala. Ya. Kita baca dulu nih ayat-ayatnya yang dibawakan oleh Imam Zahabi. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah Ta'ala perintahkan kita supaya tidak menyembah kecuali kepada Allah. Ya. Ini menyembah kepada Allah sesuatu yang disepakati. Dan umat bisa bersatu dengan ini. Umat tidak akan bersatu dengan masalah-masalah yang sifatnya cabang. Kalau sifat cabang itu bertoleransi. Sifat cabang masalah itu berkasih sayang. Tapi kalau sudah menduakan Allah dengan Tuhan yang lain, ini sepakat. Dan inilah yang nanti bisa menyatukan umat Islam dengan bendera la ilaha illallah Muhammad Rasul. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada ibu bapak berbakti, berbuat baik. Ya. Ai birran bihima wa syafaqah wa atfan alaihima, yaitu berbuat baik kepada orang tua, kepada mereka berdua, dan menyayanginya. Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang tua umur 80-90 tuh udah nggak kuat apa ya, makannya pun disuapin, perlu ada susternya yang merawat. Ada satu keluarga anaknya 5, udah pada jadi nih. Ada yang jadi pejabat, ada yang jadi pengusaha, jadi dokter. Itu 5-5-nya itu rebutan. Udah mama sama saya aja, mama sama saya aja. Dari anak sulung sampai anak bungsu rebutan untuk mengasuh. Ada satu keluarga lagi, ya, dari pengalaman jamaah yang bertanya kepada saya. Anaknya 5 udah pada sukses. Ini saling mengandalkan. Kamu aja deh yang rawat mama, kamu aja deh, kamu aja deh. Nah, ini kalau ada satu anaknya yang dia berkorban, ya mengurusnya, dia pun harus bekerja, lalu dia tinggal sama istrinya, itu mamanya itu, kemudian dia sediakan susternya. Gaji suster pun tidak seperti gaji ART biasa kan. Kalau di Al-Hikmah sini, daerah sini, Pak, ART berapa gajinya? Ada yang tahu, Pak? Ada yang tahu. Kan rata-rata ada pembantu di rumah. Berapa Pak Haji gajinya nih di sini? 3. Nah, kalau babysitter atau suster itu 6 juta, 2 kali lipatnya. 5 sampai 6 juta. Dia biayai orang tuanya. Jadi ketika 5 anaknya ini saling rebutan, mama sama kami aja, mama, itu orang tua pun merasa, Masya Allah anak-anakku gitu ya. Tapi kalau udah saling ngandelin, katakanlah anak bungsunya aja nih yang sigap, ya, anak bungsunya aja yang ini abang-abang pada nggak ada pikiran tuh gimana gitu ya, atau patungan biayanya gimana gitu. Tapi anak bungsunya yang ini, dia insya Allah hidupnya barokah. Tapi kesian jadi orang tuanya jadi kepikiran, ini kemana anak saya yang 4 ini? Itu kan jadi beban emosional, ya. Psikologinya nggak bagus. Harusnya orang tua kalau udah masalah-masalah gitu udah enak ibadah aja. Baik. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Kalau mereka udah usia sepuh, maka jangan kamu bilang ah. Bilang ah aja nggak boleh. Wala tanharhuma, jangan kamu bentak. Wa qul lahumā qawlan karīma, dan katakanlah kepada mereka ucapan yang baik. Imam Zahabi berkata, wa yanbaghi an tatawalla khidmatahuma, hendaknya anak-anaknya betul melayani perkhidmatannya, berbakti di masa orang tuanya sudah sepuh begini. Ada seorang sahabat yang nggak jadi sahabat, Bapak Ibu. Dia hidup zaman Nabi nih, namanya Uwais Al-Qarni dari Yaman. Dia rindu banget untuk ketemu Nabi Muhammad. Tapi sayang dia ke Madinah,
Ya, beliau ke Madinah ini Rasulullah udah meninggal. Makanya gelarnya bukan sahabat, tapi apa? Tabi'in. Sampai saking berbaktinya kepada orang tua, sebelum kedatangannya Uwais Al-Qarni ke Madinah, sebelum meninggal Rasul berkata, kalau datang seseorang yang namanya Uwais Al-Qarni, wahai Umar, bahkan kamu Umar, minta doa sama dia. Ya. Minta doa sama dia. Kenapa? Karena dia adalah anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya dibawa haji, digendong. Makanya sebelum berangkat beliau sudah latihan dulu tuh. Bawa anak kambing yang beratnya sekian, nanti naik. Hadirin, kata para ulama, sehebat apapun bakti seorang anak kepada ibunya, bahkan berhaji dari Duren Sawit sini berhaji digendong ibunya sampai ke Mekah, belum bisa membayar bakti kepada orang tuanya pun sekalipun hanya setetes air susunya. Ini ladang pahala, ya. Islam Masya Allah menempatkan perkara yang baik sekali. Coba kita lihat ancamannya. Hadirin, Nabi bersabda bahwa ridallah fi ridal walidain, ini riwayatnya nggak disebutkan sama Imam Dahabi, ya. Kurang lebih ini hadisnya riwayatnya memang jauh, riwayat Imam Tabrani, Imam Baihaqi, gitu. Nabi bersabda, ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah adalah pada ridhonya orang tua. Kalau orang tua ridho kepada anaknya, Allah pun ridho. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain, dan murkanya Allah pada murkanya orang tua juga. Tapi dalam kebaikan, bukan orang tuanya marah dalam kemaksiatan. Contoh, ada seorang sahabat yang namanya Nadhr bin Anas. Beliau ini masuk Islam. Lalu ibunya berkata, wahai anakku, kalau kamu tidak kembali kepada agama berhala, kalau kamu tidak kembali kepada agama nenek moyang, ibu tidak akan makan sehari, 2 hari, dan seterusnya. Berarti ibunya ini merintahkan kebaikan apa kemaksiatan, Pak? Kemaksiatan dong. Bayangin menyembah berhala, kembali kepada agama nenek moyang. Tapi beliau tetap menghormati. Kata sahabat ini, bunda adalah darah dagingku. Ya, tetapi Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Kalau bunda memerintahkan saya untuk kembali ke agama berhala dari agama tauhid ini, tidak akan saya turuti kemauan bunda. Kalau bunda tidak akan makan sehari, 2 hari, bahkan seterusnya, saya tidak akan peduli. Keimanan saya tidak akan goyah. Karena apa? Taat kepada orang tua hanya dalam masalah-masalah kebaikan, bukan kemaksiatan atau kesyirikan kayak begini. Setelah digituin bundanya lambat laun dapat hidayah, masuk Islam juga. Tapi kalau bundanya nggak masuk Islam juga, tetap si anak berbakti kepadanya dalam hubungan muamalah sebagai anak biologis kepada sang bunda. Tapi tidak boleh mengikuti kemauan untuk pindah agama. Itu Islam begitu, Pak. Sangat indah banget Islam ini. Bahkan dalam hadisnya, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Imam Dahabi memang nggak membawakan hadis-hadisnya nih, Pak. Beliau cuma nulis aja gitu. Ya. Sahabat Abdullah bin Amr berkata bahwa ja'a rajulun yasta'dzinan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jihad. Datanglah seorang anak muda kepada Nabi untuk ikut berangkat jihad. Berperang di jalan Allah dalam rangka membela agama Allah karena agama Allah dilecehkan. Contohnya umat Islam dibantai. Seperti peristiwa di kampung Bi'ru Ma'unah. Orang-orang di kampung Bi'ru Ma'unah dari kabilah Zakwan sama Ro'lin, mereka masuk Islam. Ya, ternyata masuk Islamnya pura-pura. Mereka kirim utusan ke Madinah, minta kepada Nabi Muhammad untuk dikirim ulama-ulama penghafal Quran untuk mengajarkan agama. Oke, dikirim oleh Nabi dari Madinah 70 orang. Sampai di kampung Bi'ru Ma'unah dibunuh, hadirin. Itu yang Nabi
paling bersedih saat itu. Ulamanya 70 orang dibunuh. Kata Rasul, persiapkan pasukan jihad. Itu sebab-sebab jihad. Jadi Islam ini bukan teroris. Ya. Makanya kejadian berapa hari lalu di Australia, di beach Bondi, ya, dalam keadaan hari raya Hanukkahnya Yahudi, kan ada bapak sama anak tuh yang dua-duanya pegang laras panjang. Yang mati banyak tuh Pak ternyata ya. Nah itu kan salah satunya yang menyerangnya itu orang Suria tuh, imigran Suria, orang Islam, Ahmed namanya. Ya, dia ambil begitu senjatanya, dia pun terluka, gitu kan. Nah hadirin, ini menjadi gambaran kalau Islam itu bukan teroris. Islam itu adalah pembela. Lalu kalau kejadian-kejadian yang Imam Samudra, siapa lagi? Dulu-dulu tuh Pak. Imam Samudra, terus siapa lagi? Ambrozi, CS gitu ya. Nah ini memang ada pemahaman yang aneh-aneh ya, dari kelompok Salafi jihadis. Itu semuanya kelompok Salafi Wahabi. Setelah diinterogasi sama BIN, sama intelijen dan macam-macamnya, mereka menyimpulkan semua aliran teroris Indonesia dari kelompok garis keras ini. Namanya Salafi jihadis. Yang nantinya mereka tujuannya menjadikan negara Islam. Ya, Jamaah Islamiyah, JI namanya. Nah, hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya. Jadi jihad ini Islam begitu memuliakan orang tua sampai jihad pun kalah. Baik, kita lanjutkan dulu. Ya Rasul, izinkan saya berangkat. Saya udah menyiapkan nih kudanya. Apanya? Anak panah saya sudah siapkan. Faqala Nabi SAW, ditafakut oleh Rasul, dicari kebenarannya. Begitu hadirin, untuk berangkat pun tidak boleh serampangan, tidak boleh meninggalkan kewajiban. Ya, makanya jamaah tabligh yang kemarin mengadakan perkumpulan di mana? Di Lampung gitu ya. Itu setiap yang mau ikut khurud fisabilillah dengan niat islah diri, memperbaiki diri selama berapa hari, 40 hari dari masjid ke masjid gitu ya. Niatan mereka begitu, itu semuanya udah ditafakut, dicari kebenarannya. Mereka berangkat untuk berdakwah 40 hari ini, anak istrinya ditinggalin enggak? Jangan sampai anak istrinya ngemis-ngemis sama tetangga. Itu ada caranya begitu, dengan tertibnya. Orang jihad yang syar'i aja bisa terkalahkan. Kata Rasul sebentar. Ahayyun walidak, bukankah ayah bundamu masih hidup? Dan kamu anak tunggal? Iya ya Rasul. Kata Rasul, jangan berangkat. Kalah Pak jihad dengan bakti kepada ibu bapak. Jangan berangkat. Kamu urus orang tuamu yang udah sembuh. Jangan buat fitnah. Kecuali kalau anaknya ada berapa? 2. Ya, kalau ada 2, sekalipun yang satu perempuan, yang satu berangkat. Tapi kalau perempuan ini pun anaknya nggak bisa cari nafkah, tetap nggak boleh berangkat. Kalau anaknya 2 laki-laki, umurnya udah di atas umur balik, Rasul akan pilih 1 berangkat, 1 di rumah. Kalau tahun depan ada panggilan lagi seperti itu, yang kemarin berangkat di rumah, yang di rumah terus berangkat. Dan pahalanya sama-sama mereka dapati. Ya. Qala, anak muda ini berkata, "Na'am, betul ya Rasul, orang tua saya masih hidup dan saya anak tunggal. Enggak ada yang mengurusi nafkah mereka. Ya, sedangkan orang tua saya sudah sepuh." Qal, baginda bersabda, "Fa fihi ma fajahid," maka jihadmu adalah mengurusi perkhidmatan ayah bundamu. Jihad fisabilillah yang pahalanya besar saja, ya masih terkalahkan dengan berbakti kepada orang tua. Nah, hadirin, ini hadisnya diantaranya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Kemudian dalam riwayat Imam Bukhari Muslim ini disebutkan sekarang Sahihain gitu ya. Nabi bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Tahu enggak kalian apa itu dosa besar yang paling besar? Nabi katakan yang pertama, al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Menduakan Allah Ta'ala dengan Tuhan yang lain. Ya. Wa uququl walidain, yang kedua diantaranya durhaka kepada orang tua. Baik, Bapak Ibu sekalian,
Saking indahnya agama Islam ini, bahkan bakti seorang anak kepada orang tuanya tidak pernah terputus. Ya, bakti seorang anak kepada orang tuanya tidak pernah terputus sekalipun udah beda alam. Sekalipun sudah beda alam, orang tuanya di alam barzah, anaknya masih di alam dunia, oh tetap hadirin, tetap masih bisa berbakti. Baktinya apa? Satu, yang disepakati, apa? Hadiahkan amalan-amalan. Kok amalan? Amalan-amalan seperti haji, umroh, kodokkan puasanya. Nanti saya berikan dalil-dalilnya. Ini gimana sih nulisnya? Kodokkan puasa, kemudian sedekah untuk orang tua. Tadi kita datang masukin 50.000 niat untuk ayah ibu, gitu ya. Ini yang tidak ada perbedaan pendapat atau sepakat. Yang kedua, berbakti kepada orang tua yang ada perbedaan pendapatnya, yaitu kodokkan sholat. Begitu. Nah, yang ketiga juga disepakati yang terbaiknya ini yang bisa kita lakukan setiap waktu, ya, mendoakan. Yang ketiga ini sangat istimewa, nggak perlu duit kan. Kalau dikodokkan haji, menghadiahkan pahala umroh, mesti berangkat kan. Berapa biayanya? Puluhan juta. Kalau yang nomor 3 nggak pakai begitu. Baik, hadirin, contoh gini, kita bahas yang haji umroh dulu, ya. Untuk haji umroh ini, contohnya diantaranya bahwa orang tuanya belum haji, ortunya belum haji, belum umroh. Anaknya orang kaya tuh, orang tuanya udah meninggal, ya, ataupun masih hidup. Anaknya ya, berhasil kehidupannya dalam segi ekonomi, finansial. Dia udah haji, lalu dia bisa menghajikan dan umrohkan ayah bundanya sebagai rasa bakti. Gitu. Nah, ini orang tuanya baik sudah wafat atau masih hidup. Nih saya tampilkan hadisnya. Orang tuanya tapi udah sepuh banget nih, nggak bisa haji, nggak bisa umroh. Anaknya jadi orang kaya tuh. Dia udah haji, dia berangkatkan. Cuma syarat untuk menghadiahkan pahala haji dan umroh, anaknya sudah harus apa? Haji dan umroh. Nih coba kita lihatkan hadisnya. Riwayat daripada Al-Imam Abu Daud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berhaji mendengar ada seorang sahabat talbiyahnya itu, ya, dengan menyebutkan nama orang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik an subrumah, gitu. Kan kalau kita niatin untuk orang tua kita, labbaik Allahumma hajjan an, orang tua kita sebutin namanya. Labbaik Allahumma umratan an itu artinya untuk. Nih, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan, sesungguhnya Rasul mendengar seorang laki-laki sedang tawaf atau sedang berhaji. Yaqul, dia berkata dalam talbiyahnya, terakhirnya dia katakan, labbaik an syubruma, ya Allah, saya memenuhi panggilanmu berhaji
untuk ini Subrumah. Subrumah adalah nama orang Arab laki-laki. Rasul mendengar, lalu beliau bertanya, qala man Subrumah? Bapak, itu siapa Subrumah yang kamu sebut tadi? Qala akhun li au qaribun li. Ini kerabatku ya Rasul atau saudaraku. Padahal bukan ayah ibunya nih, kerabatnya tetap boleh. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i lebih fleksibel. Sampai kalau bapak ibu tidak mampu untuk berangkat haji, tapi Anda ada uang tuh 50 juta, 60 juta, minta sama travel yang resmi untuk dibadalkan orang tuanya. Tapi kalau biasanya travel-travel yang bonafit itu minta setengah harga. Kalau ONH plusnya 300 juta, berarti setengah harganya berapa? 150 juta. Biasanya begitu. Seperti ya jangan maktur deh. Maktur mah mahal banget. Seperti Al-Amin atau Patuna gitu ya. Biasanya kalau resmi mereka minta setengah harga. Karena kalau Anda berangkat sendiri kan 300 juta gitu. Tapi kalau travel-travel yang lain mungkin 50 juta untuk badal haji. Nanti ustadz-ustadznya tuh yang akan diminta sama travel secara resmi untuk membadalkan haji itu. Ya. Nah, ini yang menjadi dalil bukan orang tuanya, bukan darah dagingnya, tapi kerabatnya yang dihajikan. Jadi kalau ada orang lain titip uang saja, tolong carikan di sana mahasiswa yang badal haji. Tapi kan sekarang nggak bisa begitu. Semuanya harus ada apanya tuh? Ya, harus ada surat-surat hajinya itu. Nah, makanya enaknya resmi dengan travel gitu. Karena setiap travel ada ustadznya, nanti ustadznya itu yang membadalkan. Nabi mendengar itu beliau berkata, oh baik, kalau begitu kamu badal haji ya untuk orang tuamu. Iya ya Rasul. Kata Rasul, hajjasta an nafsik, kamu udah haji belum? Syarat badal haji, menghadiahkan pahala haji untuk bapak ibu kita, syaratnya anaknya tuh yang melakukan atau siapapun yang melakukan sudah haji. Kamu udah haji belum? Qala la. Laki-laki ini menjawab apa? Belum. Kata Rasul, nggak bisa, tidak sah. Kamu rubah niatnya itu. Jangan untuk Subrumah dulu. Kata baginda, hujja'an nafsika, hajikan diri kamu dulu. Tahun ini haji untuk kamu dulu. Summa hujja'an Subrumah. Kemudian hajikan untuk orang tuamu tahun depan. Atau umroh. Hadirin, biasanya ini kalau umroh, ya, ulama Saudi itu tidak mengizinkan umroh dalam satu safar berkali-kali. Ya, ulama Saudi tidak mengizinkan untuk sekali safar umroh berulang-ulang. Kecuali untuk keluar dari perbedaan pendapatnya, cara terbaiknya gimana? Cara terbaiknya umrohkan orang tua kita. Badal umroh. Kedatangan pertama kali Anda ke Mekah, niat umroh pertama kali untuk diri kita. Selesai tahallul, besoknya sudah istirahat, lalu berangkat lagi ke Tan'im. Nah, usahakan yang kedua itu jangan untuk diri kita, supaya terkeluar dari perbedaan pendapat. Dalam kaidah fikih disebutkan al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Keluar dari perbedaan pendapat sesama umat Islam, ya, yang satu ngalah itu yang paling hebat. Imam kunut, kita nggak usah kunut. Imam kunut, kita kunut. Imam nggak kunut, nggak usah kunut. Itu mengamalkan kaidah fikih para ulama di zaman yang kayak begini. Hadirin, hari ini ada yang puasa Rajab, udah satu Rajab, atau nanti malam satu Rajab seumpamanya. Ada yang puasa Rajab, yang satu enggak mengatakan enggak ada hadisnya. Yang terbaik jalan tengahnya pakai kaidah ini, al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat sangat dianjurkan. Ya, enggak usah apa berarti ya masing-masing aja jalan, saling menghormati begitu. Nah, badal umroh ini ya jadi untuk terkeluar dari perbedaan pendapat itu. Nah, ini saya tampilkan hadisnya, bahkan orang tuanya masih hidup tapi udah sepuh banget, nggak kuat naik onta. Kalau zaman dulu kan naik onta, kalau sekarang ya nggak kuat lah, udah di tempat tidur aja.
Lalu anaknya yang membadalkan umroh, boleh. Dari hadis ini kita tahu bahwa badal umroh, badal haji nggak mesti orangnya sudah meninggal dulu, apalagi sudah meninggal. Ini hadisnya riwayat Imam Nasai, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasul, inna abi syekhun kabir. Ya Rasul, orang tua saya udah lansia, udah sepuh banget. Bahasa Arabnya itu syekhun kabir. Ya, sudah sepuh banget. La yastati'ul hajj, enggak kuat untuk berangkat haji, walal umrah, enggak kuat juga untuk umrah, wala za'na, enggak kuat juga untuk safarnya. Padahal masih ada nih orang tuanya, belum meninggal. Nabi bersabda, fahujja'an abik, silakan hajikan ayahmu, wa'tamir, dan umrohkan dia. Itu ya. Hadirin, kalau kita ngambil paket umroh yang 9 hari aja, di Mekahnya 4 hari, itu kalau tenaga Anda kuat, bisa 3 kali itu untuk badal umroh. Hari keduanya untuk ibu, hari ketiganya untuk ayah, hari keempatnya terserah untuk siapa. Gitu. Kalau kuat fisiknya, kan capek tuh. Baik. Kemudian contohnya lagi, berbaktinya kepada orang tua yaitu kodok puasa. Nah, kalau kodok puasa ini langsung ada hadisnya yang sangat jelas, kayak haji tadi juga. Ya Rasul, ibuku meninggal, punya hutang puasa sebulan. Ya. Kodok puasa ini hadisnya sangat jelas ya, disabdakan oleh Nabi. Ini kenapa ya? Jadi mengkodok puasa itu bisa dilakukan oleh anaknya nih. Hadisnya secara jelas coba kita tampilkan. Dalam riwayat Imam Bukhari bahkan, ya Rasul, ibu saya meninggal dunia dan punya hutang puasa 1 bulan. Nih, shaumus syahrin. Nomornya 1852. Ja'a rajulun ilan nabi, datanglah seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasul, inna ummi matat, sesungguhnya ibuku meninggal dunia. Wa 'alaiha shaumu syahrin, punya hutang puasa 1 bulan. Kata Rasul, ada apa? Pertanyaan gimana? Afa aqdihi anha, boleh nggak saya mengkodok? Ibuku meninggal, hutangnya sebulan. Ceritanya sebulanan nggak puasa, sakit, ya. Kemudian Idul Fitri meninggal. Boleh nggak saya mengkodok? Rasul bersabda, na'am, iya silakan. Fadainullah, karena hutang ibadah kepada Allah, ahakku, lebih berhak, ayuqdo, untuk dikodok. Nah, akhirnya anaknya memuasai sebulan. Waduh, berbakti banget kepada orang tuanya. Demikian juga sedekah. Nah, saya mau kasih tahu yang lebih hebat lagi nih hadirin, yang nggak perlu uang, nggak capek-capek, yaitu nomor 3 hadirin. Oh iya, yang nomor 2 belum ya. Kalau kodokkan sholat untuk orang tua, Bapak Ibu kalau mau melakukan, saya nggak usah tampilkan kitabnya, cukup ribet, cukup jauh kitabnya. Kalau ada yang mau melakukan, contohnya gini, ada orang tua kita rajin sholat, pas masa akan meninggalnya masuk ICU. Kadang sadar, kadang enggak. Susah tuh, di sini kabel, di sini selang, di sini macam-macam. 3 hari, 4 hari dia enggak sholat. Itu boleh kita mengkodokkan. Tapi Bapak Ibu harus mengikut kepada fatwa siapa? Ini adalah fatwa Imam Subki. Imam Subki adalah ulama abad ke-6 ke-7. Selevel dengan Imam Nawawi rahimahullah. Beliau yang berfatwa boleh untuk mengkodokkan sholat orang tua. Ya, itu ada dalam pengambilan dalil fatwa Imam Subki.
Beliau kalau kedudukannya dalam mazhab Imam Syafi'i sebagai ashabul wujuh, ulama yang diperhitungkan fatwanya. Tapi fatwa ini ya fatwa sebagian kecil. Kalau mau dilakukan juga silakan. Nah, yang ketiga nih Bapak Ibu, mendoakan ampunan dosa untuk orang tua. Kalau nomor-nomor yang tadi itu lumayan berat dan agak berat. Puasa, apalagi haji, perlu duit lah, perlu ngurus ini macem-macem. Ini yang hebatnya, nggak pakai duit, nggak pakai apa, cuma doa aja deh habis sholat, waktu tahajud, ya, waktu antara adzan dan iqamat, ketika sujud, doakan orang tua yang banyak untuk ampunan dosa. Sekali Anda berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu orang tua Anda diangkat derajatnya di sorga 1 tingkat. Ya, 1 tingkat derajatnya diangkat oleh Allah Ta'ala. Ini yang saya katakan mudah banget tapi pahalanya hebat. Hadirin, untuk nomor 3 ini hadisnya riwayat Imam Ahmad. Nomornya pada 10.610. Ini coba kita tampilkan. Ya. Bahkan orang tuanya itu di akhirat, di alamnya bertanya kepada Allah. Ya Allah, ini dari mana? Kami kan udah meninggal. Kami udah nggak sholat, udah nggak puasa. Kenapa pahala kami naik terus, derajat kami di surga? Belum menikmati surga, belum. Tapi kelihatan ratingnya itu, kebaikannya. Coba kita lihat. Belum saya tulis ya. Nah, hadirin, ini nomor 10.610. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah yang maha perkasa, wa jalla yang maha agung, la yarfa'ud darajata lil abdi saleh, sungguh Allah akan mengangkat derajat ya seorang hamba orang tua yang saleh fil jannah, diangkat derajatnya di surga. Karena orang tuanya udah mendidik daripada anak-anaknya. Akhirnya orang tuanya keheranan, fayaqul, mereka bertanya kepada Allah, Ya Rabbi, ya Allah Tuhanku, anna li hadhihi, ini dari mana saya dapatkan? Kenapa derajat saya naik terus? Fayaqul, Allah menjawab, bistighfari waladika laka, ini karena disebabkan doa ampunan anak-anakmu untukmu. Ya, ini yang paling hebatnya. Makanya Bapak Ibu jangan tinggalkan doa Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan kita ajarkan kepada anak-anak kita dengan harapan kalau kita udah kembali kepada Allah, kita pun dapat kebaikan-kebaikan itu. Udah isyraq belum? Masih lama ya. Perasaan saya ngomong udah 2 jam ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini Bapak Ibu? Ya. Sebentar Pak, maaf. Gimana? Orang tua tidak sholat. Masih hidup? Nggak apa-apa Pak, boleh yang namanya orang Islam. Kalau emang benar dia masih Islam tetap boleh. Yang nggak boleh orang tuanya non Muslim. Ya. Dan justru dengan harapan kalau kita hajikan tetap diampuni dosanya kan gitu. Sambil banyak berdoa, ya Allah ampuni dosanya. Pokoknya ibaratnya itu berbakti kepada orang tua, apalagi orang tua nilainya minus. Yang tadi kan orangnya nilainya plus karena orang tuanya soleh nih. Betul? Ya, Nabi katakan lil abdi soleh, orang tua yang soleh. Berarti orang tuanya nilainya apa? Plus. Kalau orang tua kita, mohon maaf, semuanya minus, kita tahu jarang ibadah. Ya lebih utama kita untuk banyak menangis kepada Allah. Lebih utama untuk kita banyak menghadiahkan pahala, doa.
Silakan hajikan, umrohkan, sedekahkan. Ya, itulah yang cuma bisa kita lakukan. Kan nggak bisa lagi. Kecuali kalau orang tua kita masih ada, masih kita bisa bimbing. Ayo bapak sholat, ibu ayo sholat. Itu ya. Baik. Ya. Bagi anak yang menikah, khususnya laki-laki ya, yang masih punya orang tua, ada suatu perbatasan mana yang diprioritaskan. Apakah dia misalnya soal nafkah, antara memberi nafkah kepada orang tua atau kepada istri. Misalnya suatu saat orang tua butuh sejumlah uang, gitu ya. Misalnya yang sama, istri juga butuh sejumlah uang juga. Hanya bisa pilih salah satu. Ini pertanyaannya susah ini. Insya Allah ribut itu keluarga nanti. Jawabannya adalah dimusyawarahkan dari hati ke hati supaya jangan terjadi, karena seorang suami yang masih ada ibu dan istrinya ini tetap disebut suami sandwich. Sandwich tahu Pak? Ya, kan ada disebut generasi sandwich tuh. Ini suami sandwich ada, ibunya perlu nafkah, istri juga, dia di tengah-tengah. Jawabannya dimusyawarahkan dari hati ke hati supaya keduanya itu tidak selek. Karena satu rumah tangga yang akan hilang berkahnya kalau istri udah nggak suka sama mertuanya, sama ibu kita, dan ibu nggak senang sama istri kita, itu jauh dari berkah. Makanya jawabannya Pak, susah saya bilang, pilih yang mana Ustadz? Jangan, dimusyawarahkan baik-baik. Kalau Anda ke ibu, istri nggak suka, repot juga, itu rumah tangga kita. Kalau kita ke istri, ibu ini nggak bakal lepas darahnya dari kita, kan gitu. Jadi jawabannya apa? Dimusyawarahkan baik-baik. Ya, hadirin, termasuk keluarga yang sangat diridhoi oleh Allah ketika si mamanya suami, ibunya suami udah nggak bisa bergerak. Suaminya mau mandiin, mau cebokin, mau istinjain, maaf ya, sang istri bilang, bang, kenapa abang nggak bilang sama saya? Biar saya urusin. Wah, itu keren. Itu istri yang hebat begitu. Bisa Pak? Contoh nih, kita udah sediakan suster, kita gaji suster. Istri bilang, abang kenapa sediakan suster nggak bilang sama saya? Pokoknya ayo, biar mama saya yang urus aja. Wah, itu istri yang hebat. Insya Allah kehidupan suami istri kayak begini barokah. Ibaratnya kalau dia jual terong busuk, mesti laku juga nanti. Saking barokahnya gitu. Percaya Pak. Jadi jawabannya Pak, nggak bisa kesini, tapi dimusyawarahkan dengan baik. Ya, apalagi Pak? Maaf keras sedikit Pak. Hah? Iya, kodok puasa kenapa? Kalau bayar fidyah, oh iya betul, bagus. Ini tadi belum saya jelaskan. Ini pertanyaan bagus nih. Jadi hadirin, untuk puasa ini belum tadi ya. Nah nih, kodok puasa. Kalau bapak si anak tidak mampu, betul, pertanyaannya bagus. Si anak tidak mampu, gitu kan? Tidak mampu kodok puasa orang tua, ya. Maka dia ada jalan yang lainnya, yaitu bayarkan fidyahnya. Betul. Ini adalah merupakan alternatif terakhir kecuali anaknya miskin. Orang tua punya hutang puasa sebulan, anaknya nggak kuat tuh. Memang tidak wajib. Anaknya tidak wajib mengkodokkan. La yukallifullahu nafsan. Allah tidak memberatkan si anak. Cuma diizinkan, hadis yang tadi itu sifatnya Rasul mengizinkan. Silahkan sebagai rasa baktimu kepada orang tua. Tapi kalau anaknya nggak kuat, ternyata dia ada duit, maka silakan bayar fidyah. Nah, ini fidyah untuk orang tua gampang ya Pak. Satu harinya hanya 1 mud. 1 mud itu hitungan takaran dari hadis. Kalau hitungan kitanya saya bulatkan 1 liter. Karena 1 mud itu sekitar 650 gram.
sampai 700 gram. Kita bulatkan 1 liter. Jadi kalau hutang puasanya 30 hari, berarti berapa liter? 30 liter saja. Gampang kan? 30 hari. 30 hari berarti bayarkan 30 liter. Betul Pak, seperti itu. Makanya dalam riwayat itu disebutkan kalau bagi orang yang tidak kuat untuk puasa, silakan dia untuk membayar fidyah. Ya, 1 harinya 1 mud. Iya, beras. Gitu. Ya, ada lagi? Yang mana dulu? Ya, silakan. Masalah kodo baik untuk orang lain maupun orang tua, saya kok agak geser karena di dalam Quran itu kan bertebaran kata-kata bahwa seorang jiwa itu tidak akan menanggung dosa jiwa yang lain. Betul. Seorang jiwa tidak mendapatkan dari usaha orang lain. Ayat ini dijawab oleh para ulama dengan kesepakatan. Kita tampilkan dulu nih yang Bapak ragukan pemahamannya. Jadi ada pemahaman di sini. Dalam surat An-Najm, bagus Bapak tanya nih Pak. Jadi kalau Anda berjalan dengan pemikiran Anda kayak tadi begitu, berarti kan ada ta'arudul adillah. Kok saling bentrok sih antara Quran dengan hadis? Betul nggak? Pahami dulu ini. Ya, kalau Anda berjalan dengan pemikiran tadi, kan seorang dapat pahala dari usaha dia sendiri, Ustadz. Berarti kan hadis-hadis yang tadi batal tuh. Kok bisa Allah dan Rasulnya kontroversi? Paham kan? Kok bisa kontra? Mesti ada keliru memahami ayat dan hadisnya. Baik, kita lihatkan dulu. Surat An-Najm. Ayat berapa? Ayat 78-79. Sebentar. Surat An-Najm surat ke-52 kalau tidak salah. Ini kecil banget sih, Masya Allah ya. Nih surat An-Najm ayat ke-30 deh, 37. Tuh. Allah berfirman di sini memang ya, alla taziru waziratun wizra ukhra. Nih ayat 39-nya. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia enggak dapat pahala kecuali dari amalnya sendiri. Yang pertama, ayat ini kita baca ayat sebelumnya, Pak. Jawaban pertama dari seluruh ulama bahwa ayat 39 adalah syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Coba kita baca. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa. Tidaklah ia dikabarkan tentang syariat Nabi Musa dalam kitabnya Taurat. Wa Ibrahim alladzi waffa, serta Nabi Ibrahim yang telah menyempurnakan perintah-perintah Allah. Apa di antara syariat mereka berdua? Alla taziru waziratu wizra ukhra. Seorang enggak dapat dosa, enggak bisa mewariskan dosa. Wa alaysa lil insani ma sa'a, dan seorang enggak dapat pahala kecuali dari usahanya sendiri, gitu kan. Nah, ayat ini jawaban pertamanya syariat Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Yang kedua, ayat ini sudah dinasakh hukumnya oleh Allah dengan puluhan ayat Quran juga dan hadis Nabi. Dipahami baik-baik? Ayat ini jawabannya apa? Pertama, syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Yang kedua, ayat ini udah dinasakh, diganti. Pak, contoh, Gubernur Ahok tahun 2018 menyatakan jalanan Tamrin nggak boleh dipakai untuk roda 2. Betul nggak dulu? Ingat nggak Pak? Betul kan? Roda 2 nggak boleh. Naik Pak Anies, roda 2 dihapuskan. Yang dipakai sampai sekarang yang Pak Ahok atau Pak Anies? Halo? Pak Anies. Ini juga begitu. Ini ibaratnya ayat ini ketentuan Pak Ahok gitu ya. Lalu yang Pak Anies yang mana? Coba kita buka. Al-Hasyr 59. Ayat ke-10. Orang lain boleh mendoakan. Malaikat boleh mendoakan. Nabi Nuh bisa mendoakan orang Islam. Ya, yang dosanya dia tapi boleh yang beristighfar orang lain. Contoh. Surat Al-Hasyr surat ke-59. Nih, ayatnya ke-10. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang Islam yang masih hidup
yang datang setelah generasi para sahabat dan orang-orang soleh terdahulu. Yaqulun, orang Islam yang masih hidupnya berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, wali ikhwanina, dan dosa saudara kami. Yang buat dosa siapa? Yang beristighfar siapa? Diizinkan oleh Allah. Paham Pak? Ini bukan anak kandung, bukan orang tua, orang lain. Makanya kalau dalam setiap sholat tadi Pak Imam berdoa, Allahumma ighfir lil muslimin. Yang berdosa siapa? Yang mendoakan kita? Boleh. Satu. Yang kedua, contohnya dalam surat Muhammad, surat Ghafir dulu deh. Surat ke-40 ayat ke-7. Malaikat bahkan Pak, yang berbuat dosa manusia orang Islam, tapi malaikat diizinkan oleh Allah menyumbangkan pahala istighfar. Ini Al-Quran. Begitu cara memahami ayatnya. Bagus nih Bapak bertanya nih, supaya tidak jadi sebuah. Nih surat Ghafir ayat ke-7. Ya. Alladzina yahmilunal arsya, dan para malaikat yang menggotong arasy, wa man haulahu, dan malaikat yang berada di sekeliling arasy, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih memuji Allah Ta'ala Tuhan mereka, wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepada Allah, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memohonkan ampunan untuk siapa? Orang-orang beriman. Yang buat dosanya orang beriman, yang memohonkan ampunan siapa? Para malaikat. Diizinkan. Nah, ketika Anda sudah mendengar jawaban ini, hadis pun tadi begitu maksudnya. Jadi kita diizinkan untuk menghadiahkan amalan. Ayat yang surat An-Najm 39, seorang dapat pahala, itu syariat Nabi Musa dan sudah diganti hukumnya dengan diperbolehkan. Sehingga ayat Quran tidak kontradiksi. Apa Pak? Tadi satu lagi. Iya, secara singkatnya aja, karena udah isyraq ya. Udah isyraq belum? Secara singkatnya aja, kalau ulama salafus saleh 4 madhab tetap menyatakan, atau mau ditampilin kitab-kitabnya. Ini panjang Pak nantinya. Ulama salafus saleh 4 madhab berkata puasa Rajab sunnah. Kecuali dari madhab satu ikutannya madhab Imam Hambali, tapi yang orang sekarang yang disebut Jamaah Salafi Wahabi itu. Sebenarnya mereka berafiliasi kepada madhab Imam Hambali. Begitu saya ngaji sama mereka di Saudi, kami adalah pengikut Hambali, tapi ternyata Hambali yang paling striknya. Jadilah teman-teman Salafi dan Wahabi. Nah, mereka mengatakan nggak ada dalil. Tapi kalau kita buktikan data ilmiah, ulama salafus soleh kok dilawan? Enaknya gimana? Anda kalau nggak mau puasa Rajab silakan, jangan nyalahkan. Yang mau puasa jalankan. Justru yang meyakini adanya sunnah puasa Rajab itu fatwa mayoritas. Kan nggak etis ya kalau yang minoritas bilang bid'ah lo, salah lo. Kita ambil jalan tengah masing-masing aja. Saya selalu ya Pak, dalam masalah perbedaan pendapat begitu. Saya menengahi, bukan condong kepada ini, enggak. Maksudnya udahlah, masalah gini mana enggak bakal selesai. Kapan selesainya? Bapak Ibu, kapan selesainya masalah ini? Akan rampung satu kata. Umat Islam timur, barat, selatan, utara akan satu kata. Kapan? Ada yang tahu jawabannya? Datangnya Imam Mahdi. Kalau Imam Mahdi udah datang, beliau yang berkata nanti, ini fatwanya. Sedunia udah begitu. Sebelum Imam Mahdi datang, jagalah perasaan orang Islam, jagalah daripada ukhuwah, jagalah kebersamaan. Gitu. Kalau Bapak nggak setuju, saya pulang nih Pak. Hadanallahu ajmain, ini saja sudah sudah isyraq ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk beramal dengan yang terbaik dan menjauhi dosa-dosa. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.